Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunia wal akhirah, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya giyasal mustagisin. Agisni, 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 agisni ya Allah ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kita kali ini, saya akan menceritakan kisah seorang Rasul Allah yang bernama Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam pada suatu ketika didatangi oleh seorang malaikat yang menyerupai dirinya dengan seorang manusia. Malaikat tersebut datang bertamu kepada Nabi Idris alaihissalam. Kemudian setelah sampai malaikat tersebut di dekat Nabi Idris alaihissalam, maka malaikat itu pun berbicara dengan Nabi Idris alaihissalam beberapa kalimat. Lalu setelah sekian waktu, Nabi Idris alaihissalam bersama malaikat tersebut membicarakan sesuatu hal. Ternyata Nabi Idris alaihissalam tidak menyadari bahwa yang datang bertamu kepadanya adalah seorang malaikat. Setelah Nabi Idris alaihissalam menyadari bahwa yang datang bertamu kepadanya adalah malaikat Israil alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam gemetar dan berkeringat dingin di saat itu. Lalu melihat keadaan dan kondisi Nabi Idris alaihissalam yang gemetaran dan berkeringat dingin tersebut, malaikat Israil mengatakan kepada Nabi Idris alaihissalam bahwa saya kesini bukan untuk mencabut nyawa, namun saya kesini untuk hanya berziarah, bertamu kepada engkau wahai Nabi Allah, Nabi Idris alaihissalam. Mendengar ucapan malaikat pencabut nyawa atau yang biasa kita dengar dengan nama malaikat Israil alaihissalam itu, Nabi Idris alaihissalam pun tenang dan kembali keadaan seperti normal, tidak gemetar dan tidak berkeringat dingin lagi. Sudah kondisi Nabi Idris alaihissalam benar-benar kembali normal, sehingga Nabi Idris alaihissalam memanfaatkan waktu tersebut untuk menanyakan hal-hal yang gaib kepada
malaikat Israil alaihissalam tersebut. Nabi Idris alaihissalam menginginkan kepada malaikat Israil alaihissalam agar dicabut nyawanya, ingin merasakan bagaimana rasanya di saat ruh kita itu keluar atau dicabut oleh malaikat Israil alaihissalam. Kemudian nanti kita akan pergi melihat-lihat bagaimana yang namanya neraka jahanam dan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah permintaan Nabi Idris alaihissalam kepada malaikat Israil alaihissalam. Namun malaikat Israil alaihissalam menjawab apa yang diinginkan oleh Nabi Idris alaihissalam tersebut. Saya tidak punya kekuasaan, saya tidak bisa mencabut ruh siapapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban malaikat Israil alaihissalam kepada Nabi Idris alaihissalam. Lalu setelah malaikat Israil alaihissalam mengatakan hal yang demikian itu kepada Nabi Idris alaihissalam, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israil alaihissalam agar ruh Nabi Idris alaihissalam itu dicabut oleh malaikat Israil alaihissalam. Maka ruh Nabi Idris alaihissalam pun dicabut oleh malaikat Israil alaihissalam karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah dicabut ruh Nabi Idris alaihissalam, dikembalikan lagi ruh Nabi Idris alaihissalam ke dalam jasad Nabi Idris alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Idris alaihissalam pun terbangun dari matinya atau meninggalnya disebabkan karena ruhnya sudah dikeluarkan oleh malaikat Israil alaihissalam. Di saat Nabi Idris alaihissalam itu sudah bangun dari meninggalnya atau wafatnya, maka Nabi Idris alaihissalam pun ditanya oleh malaikat Israil alaihissalam, "Wahai Nabi Idris alaihissalam, bagaimana rasa yang namanya sakratul maut tersebut, wahai Nabi Allah? Bagaimana engkau merasakan yang namanya sakratul maut atau keluarnya ruh dari jasad Nabi Idris alaihissalam?" Lalu Nabi Idris alaihissalam pun menjawab, "Seperti hewan yang masih hidup, yang dikuliti, yang dibuang kulitnya atau dikelupas kulitnya oleh seseorang, yang hewan tersebut masih dalam keadaan hidup, lalu dikupas kulitnya oleh seseorang. Nah, begitulah kira-kira sakit yang namanya sakratul maut tersebut." Itulah jawaban dari Nabi Idris alaihissalam kepada malaikat Israil alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Idris alaihissalam meminta kepada malaikat Israil alaihissalam agar diantarkan ke tempat atau ke neraka jahanam sesuai dengan apa yang dimintanya itu.
Kemudian malaikat Israil alaihissalam pun membawa Nabi Idris alaihissalam ke dalam neraka Jahannam tersebut. Nabi Idris alaihissalam melihat ganasnya, bahayanya, dahsyatnya yang namanya neraka Jahannam tersebut. Seketika itu Nabi Idris alaihissalam pun pingsan karena melihat bagaimana dahsyat yang namanya siksaan dalam neraka Jahannam tersebut. Lalu setelah beberapa saat kemudian Nabi Idris alaihissalam terbangun dari pingsannya tersebut. Maka Nabi Idris alaihissalam pun meminta kepada malaikat Israil alaihissalam untuk diantar ke dalam surga. Malaikat Israil alaihissalam pun mengantar Nabi Idris alaihissalam sesuai dengan apa yang dimintanya. Setelah sampai di dalam surga, Nabi Idris alaihissalam benar-benar kagum terhadap berbagai macam fasilitas, kenikmatan, keindahan yang ada di dalam surga itu. Kemudian karena melihat kenikmatan, keindahan yang sangat luar biasa tidak pernah dialaminya, sampai Nabi Idris alaihissalam pun tertidur di dalam surga tersebut. Lalu kemudian setelah beberapa saat Nabi Idris alaihissalam terbangun dari tidurnya di dalam surga itu. Maka malaikat Israil alaihissalam pun mengajak Nabi Idris alaihissalam untuk keluar dari dalam surga, kembali kepada dunia atau kembali ke bumi di mana Nabi Idris alaihissalam ditugaskan untuk menyampaikan dakwah-dakwahnya. Nabi Idris alaihissalam pun menjawab malaikat Israil alaihissalam yang mengajaknya kembali ke daerahnya atau ke negerinya. Bukankah orang yang sudah meninggal dunia itu tidak kembali ke dunia atau ke bumi, melainkan dia tetap tinggal di mana dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban Nabi Idris alaihissalam pun, malaikat Israil alaihissalam karena tugasnya adalah cuma mengantar Nabi Idris alaihissalam ke neraka dan ke surga. Namun di saat-saat perdebatan antara malaikat Israil alaihissalam dengan Nabi Idris alaihissalam, datanglah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Idris alaihissalam. Wahai Nabi Idris alaihissalam, apa yang kamu ucapkan tersebut memang benar, namun terjadinya itu nanti setelah kiamat tiba. Artinya kamu harus kembali dulu ke bumi. Sebelum datangnya kiamat, siapapun tidak boleh tinggal di dalam surga ini. Jadi harus melewati yang namanya kiamat dulu, baru bisa sampai ke surga yang telah aku janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepadaku. Mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Nabi Idris alaihissalam bersama malaikat Israil alaihissalam pun meninggalkan surga tersebut dan kembali untuk meninggalkan
surga tersebut. Dan Nabi Idris alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tinggal di langit. Dan di sanalah Nabi Idris alaihissalam tinggal di langit tersebut sampai meninggal dunianya Nabi Idris alaihissalam. Langit tempat tinggalnya Nabi Idris alaihissalam hingga wafatnya di sana, yaitu di langit keempat. Itulah menurut penjelasan kitab yang saya baca beberapa hari yang lewat. Nabi Idris alaihissalam adalah salah seorang yang taat, rajin beribadah, dan tekun beribadah siang dan malam, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena kerajinan, ketekunan, ketaatannya Nabi Idris alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengasihininya. Itulah orang-orang yang selalu taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas, yakin, ikhlas, istiqomah dalam melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memperoleh rahmat, maghfirah, kasih sayang dan ampunan serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi Idris alaihissalam yang selalu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yakin, ikhlas, istiqomah, agar kita mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, dijauhkan dari siksa api neraka. Amin, 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 amin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.